Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kalau saudara sekalian mengikuti online Bible Study sejak Kitab Kejadian sesi pertama. Makanya saya selalu anjurkan bagi semua orang yang mengikuti online Bible Study ini, kita singkat dengan OBS, itu menginstal aplikasinya juga. Kalau tidak ya tidak apa-apa, tapi subscribe channel kita, baik channel saya maupun channel GSK Peak. Itu memuat seluruh rincian daripada urutan dari Kitab Kejadian sampai sekarang, bilangan. Dan jika memungkinkan akan sampai Kitab Wahyu. Jadi Bapak Ibu mesti tekun. Orang yang tekun akan mendapatkan hasil. Orang yang tidak tekun tidak mendapatkan apa-apa. Oke, untuk itu mari kita siapkan hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan jika kami boleh belajar dengan benar dan lengkap. Supaya hidup kami berubah, pengertian kami berubah, agar kami mengerti kehendak Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar memuaskan hati Tuhan. Mohon ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Tuhan berkati channel gerejamu ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi dunia yang gelap. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah memasuki sesi ke-6 Kitab Bilangan, dengan tema khusus pemberontakan terhadap Tuhan. Ada banyak hikmat yang bisa kita dapat dari tema kita malam ini. Ini adalah pemberontakan Korah dan kawan-kawan. Ya, sebenarnya bangsa Israel sudah sering memberontak kepada Tuhan. Kita sudah bahas itu di sesi-sesi yang lalu. Tapi khusus malam ini kita akan membahas pemberontakan Korah dan kawan-kawan. Ya. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 2. Ya. Korah bin Yishar. Bin Yishar itu artinya anaknya Yishar, anaknya Kehat. Bin Lewi, anaknya Lewi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di silsilah di sebelah kiri ini, yang saya lingkarin ini kan Korah ya. Sebentar, saya pakai pen colornya merah saja ya. Oke, ini adalah Korah. Korah itu anaknya Yishar. Yishar anaknya Kehat ya. Kehat anaknya Lewi. Lewi anaknya Yakub. Nah, ini keturunannya. Jadi kita sudah tahu di sesi-sesi yang lalu bahwa suku Lewi dipilih Tuhan untuk menjadi imam. Lebih tepatnya adalah Harun dan keturunannya, bukan semua suku Lewi. Jadi Harun dan keturunannya, ingat baik-baik itu. Bukan semua suku Lewi. Ya. Oke. Nah, Korah rupanya beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On itu anaknya Pelet. Ketiganya suku Ruben, anaknya Ruben, keturunan Ruben. Ya. Kita tahu Ruben adalah saudaranya Lewi yang nomor 1 ya. Mereka mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Jadi mereka ini menghasut 4 orang ini. Korah, Datan, Abiram, dan On. 4 orang penghasut ini mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ya. Jadi Korah ini berhasil nih membujuk 3 orang Lewi, 3 orang yaitu Abiram, Datan, Abiram, dan On. Dan 250 pemimpin. Untuk apa? Memberontak kepada Musa.
ya. Oke. Ini silsilah kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu. Dari Abraham, kemudian Ishak menikah dengan Ribka, kemudian terus ke Yakub terus ke Lewi ya. Ini silsilahnya yang lalu. Bapak Ibu kalau rajin ikut sudah tahu silsilah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, 4 orang penghasut ini, 1 dari suku Lewi yaitu Korah, dan 3 dari suku Ruben. Ya. Nah, tadi Datan, Abiram, dan On itu dari suku Ruben. Mereka menghasut untuk memberontak melawan Musa. Padahal Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, yang dihasut oleh mereka adalah 250 pemimpin-pemimpin umat Israel. Dan banyak umat Israel yang lain lagi. Ya. Nah, padahal kita tahu bahwa Korah adalah orang Lewi dari kaum Kehat. Lewi punya anak Kehat, ya. Jadi yang bertugas mengurus barang-barang yang maha kudus di tabernakel. Jadi mereka ini, Korah ini, kaum Kehat ini, memiliki tugas di tabernakel mengurus barang-barang yang maha kudus. Jadi perannya sangat penting di tabernakel. Dan kaum Kehat ini berkemah di sisi sebelah selatan tabernakel. Bapak Ibu kalau ikuti sesi yang lalu ya, tabernakel itu dikelilingi oleh kemah-kemah dari ke-12 suku. Ya, nah itu. Nah, orang Kehat ini ada di sebelah selatan tabernakel. Oke, jadi bukan rakyat jelata. Ya, ini orang-orang yang terpandang. Nah, lalu bagaimana responnya Musa terhadap hal itu? Apa responnya Musa? Ini ayat keempat. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Mendengar apa? Coba kita baca Bilangan pasal 16. Ayat yang pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga baca dulu ya. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Mereka rupanya marah sama Musa juga. Cukup itu Musa. Gitu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Perhatikan baik-baik. Para penghasut ini memakai data yang valid, yang benar. Bahwa segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Benar loh yang dikatakan itu. Ya. Tapi ditutup dengan kalimat ini. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Nah ini salah yang ini. Yang memilih Musa kan Tuhan. Bukan Musa meninggikan diri, bukan. Seringkali orang yang memberontak itu memakai data sebagian lalu diolah untuk pembenaran, untuk menyimpulkan sesuatu yang fitnah atau salah. Dalam hal ini mulanya benar, segenap umat ini adalah orang-orang kudus. Tuhan beserta mereka, ya benar itu. Tapi kemudian disusul, mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Nah, orang-orang penghasut ini memfitnah Musa. Ya, perhatikan baik-baik modusnya. Nah, apa respon Musa? Dituduh seperti itu. Ayat keempat. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Musa ini kasihan loh, sering difitnah, sering disalah-salahin, sering diserang oleh bangsa Israel, umatnya yang dipimpinnya, sering sekali. Ya. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhkanlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya.
ukupan itu bisa kemenyan dan sebagainya ya. Di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang akan dipilih, yang akan dipilih Tuhan dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Musa marah juga rupanya ya. Jadi situasinya begini Bapak Ibu. Orang-orang ini berkomplot, dihasut oleh 4 orang, sehingga 250 pemimpin terhasut. Mereka mengatakan Musa, kenapa kau meninggalkan diri? Musa, aduh Tuhan. Musa sujud. Gantian Musa yang memberitahu ke mereka. Baik, ngetesnya gampang sih. Kamu bawa perbaraan, ukupan. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari sesi yang lalu, yang boleh membawa api ke hadapan Tuhan itu cuma imam. Kalau orang awam pasti mati. Inilah testingnya. Musa tahu hal itu. Begini saja kau bawa perbaraan-perbaraan itu, semua kamu. Nanti kita lihat besok Tuhan memilih siapa. Begitu. Jadi ini benar-benar loh. Korah dan kawan-kawannya ini, padahal mereka tahu loh bahwa bangsa Israel baru saja memberontak kepada Tuhan. Di sesi yang lalu kita sudah bahas, bukan? Disuruh masuk ke Kanaan, nggak mau. Karena takut. Kanaan orangnya besar-besar, tinggi besar. Kami seperti belalang di sampingnya. Itu sesi yang lalu itu. Sekarang Korah dan kawan-kawannya memberontak terhadap Musa. Waduh. Coba kita lanjutkan dulu ya. Ya, ayat 8. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Emang kamu gak cukup diberi tugas seperti itu? Dan bahwa kamu diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Memang gak cukup. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Rupanya mereka memberontak kepada Musa itu mau jadi imam. Iri terhadap Musa. Terhadap kedudukannya Musa mereka iri. Mereka pengen diangkat jadi imam. Gitu ya, rupanya begitu. Nah, makanya kalau baca Alkitab harus lihat konteksnya. Ya, Bapak Ibu ya. Harus lihat konteksnya. Jangan satu ayat dipikir sendiri. Terus dibaca yang lengkap. Ayat 11. Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Pengen jadi imam tuh melawan Tuhan. Karena imam itu dipilih oleh Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Harun itu siapa kok kamu iri kepadanya? Kamu mau jadi imam seperti Harun. Gitu kira-kira. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram. Tadi bicara sama Korah ya. Sekarang Datan dan Abiram dipanggil. Anak-anak Eliab itu. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Wah, ngelawan. Datan dan Abiram ini rupanya ngelawan juga. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Musa berkata begini, belum cukupkah bahwa engkau... Oh, ini yang bicara adalah Datan dan Abiram. Mereka kan gak mau datang. Nah, mereka bilang begini ke Musa, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Ini orang-orang ini ya, menyebut Mesir negeri yang berlimpah susu dan madunya. Katanya begitu. Terus membawa kami mati di padang gurun. Sehingga masih juga engkau menjadi dirimu tuan atas kami. Mereka semua menganggap Musa itu meninggikan diri. Ayat 14 lebih lagi deh.
Mereka berkata begini, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Begitu. Mutung ini. Ya. Mutung ini. Datan dan Abiram ini. Ayat 15, lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Waduh, ini orang orang banyak yang ngelunjak, dikasih sesuatu pengen lebih. Tidak pada proporsinya. Ini yang dipilih sebagai imam itu kan Harun oleh Tuhan. Kok mereka pengen jadi imam? Itu melawan Tuhan namanya. Udah gitu memfitnah Musa lagi. Kamu bawa aku dari negeri yang berlimpah susu madunya, Mesir, keluar untuk mati di padang gurun ini, gitu. Orang-orang ini kok tidak takut Tuhan ya? Padahal mereka sudah melewati laut Teberau yang terbelah, tiang awan, tiang api, berbagai macam mujizat, tapi tetap saja mereka tegar tengkuk, ya, melawan Tuhan itu. Kita lanjutkan. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Ya, itu. Jadi mau dites nih semua orang oleh Musa. Kamu semua ya, beserta 250 orang yang kamu hasut itu, pemimpin itu, kamu semua bawa ukupan perbaraan. Coba persembahkan kepada Tuhan. Termasuk Harun juga. Jadi Musa dan Harun menghadap Tuhan, itu akhirnya. Dan kita akan tahu Tuhan pilih siapa dan siapa yang salah. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ayat 18, lalu berdirilah mereka di depan pintu tabernakel, juga Musa dan Harun. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, sekarang respon Tuhan bagaimana? Ini penting sekali. Ayat 19 sampai 35 itu respon Tuhan. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua itu Musa dan Harun ya. Di depan pintu kemah pertemuan, di depan pintunya tabernakel, tampaklah kemuliaan Tuhan pada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Jadi Tuhan pun sudah marah. Suruh memisahkan supaya orang-orang ini dihancurkan Tuhan. Tetapi Musa memang lembut hatinya. Musa dan Harun. Ayat 22 dikatakan, tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Perhatikan Bapak Ibu, satu orang saja berdosa ini artinya siapa itu? Di ayat 19-nya kan jelas, Korah. Ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Jadi rupanya umat Israel diperingatkan, kamu jauh-jauh ya dari kemah Korah, Datan, dan Abiram. Mereka mau dihukum soalnya. Jadi Tuhan memberikan peringatan terlebih dahulu. Ya.
Oke. Nah, lalu orang-orang itu, baiklah, kami akan menjauh gitu. Maka mereka semua menjauh dari kediaman atau kemahnya Korah, Datan, dan Abiram. Ya. Selanjutnya, ini respon Tuhan ini. Sesudah itu berkatalah Musa. Ayat 28 itu. Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Kan tadinya Musa dituduh meninggikan diri. Musa berkata, enggak, itu bukan dari hatiku sendiri. Syarat buktinya nanti begini, di ayat 29 tuh. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, maksudnya mati tua, mati bukan karena perbaraan itu, bukan karena mempersembahkan mendekati Tuhan dengan api itu, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangangkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati. Maksudnya adalah sehingga mereka dalam keadaan hidup dikubur mati-mati, dikubur ke dalam tanah hidup-hidup sehingga mati. Maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Foto di sebelah kiri ini memberikan ilustrasi tanahnya membuka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Semuanya masuk ke bumi. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Hidup-hidup dikubur masuk ke tanah. Dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kejadiannya begini. Korah, Datan, dan Abiram itu tanah terbuka, mungkin gempa bumi mungkin ya. Tanah terbuka lebar gitu, semuanya masuk ke dalam. Termasuk harta bendanya dan semuanya. Lalu menutup lagi tanahnya. Dikubur hidup-hidup. Ya, itu. Dan bagaimana dengan 250 pemimpin tadi yang ikut terhasut? Mereka kan membawa perbaraan tuh, api, ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ingat nggak dulu dua anak Harun mempersembahkan perbaraan, mati langsung karena tidak dikehendaki Tuhan. Nah, ini juga sama, 250 orang ini dimakan oleh api itu dan mati. Ya. Dimakan oleh api itu bisa macam-macam, bisa kebakaran, bisa petir dari langit. Bahasanya itu bahasa kita harus mengerti, dimakan oleh api itu. Bukan api itu punya mulut, bukan, figuratif. Ya. Nah, jadi semuanya musnah. Ini menandakan bahwa Musa itu orang pilihan Tuhan. Jangan kamu ganggu-ganggu, apalagi kamu memberontak kepadanya, memfitnah kepadanya, gitu. Ya. Akibatnya mereka mati semua. Korah dan kawan-kawannya dan 250 pemimpin itu. Bagaimana dengan umat Israel yang mengikut mereka? Coba kita lanjutkan ya. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ya.
katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu. Lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh karena semuanya itu kudus. Dan seterusnya. Ya. Nah, itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya. Mati semua. Dimakan oleh api. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini lanjutannya. Heran ya bangsa Israel ini ya. Sudah melihat seperti itu. Masih juga. Ayat 41. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Masih berani bersungut-sungut. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Loh, masih berani memfitnah lagi. Padahal api itu kan bukan Musa dan Harun yang membakar mereka. Ini keterlaluan memang. Kamu telah membunuh umat Tuhan gitu. Musa dituduh lagi membunuh. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah tabernakel, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan tabernakel itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan. Dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Rupanya umat Tuhan ini masih memberontak meskipun sudah melihat kejadian-kejadian itu. Korah binasa, semuanya mati kena api. Masih berani. Tapi Musa memang lembut hatinya. Harun, kau bikin adakanlah pendamaian supaya mereka tidak mati oleh tulah. Tulahnya apa tidak disebut nih. Tapi mereka langsung kena tulah. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa. Dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnya lah ukupan dan diadakannya lah pendamaian bagi bangsa itu. Nah, ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Berhenti. Tetapi, ya, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang jumlahnya. Banyak sekali loh, kena tulah mati. 14.700 orang. Itu belum termasuk orang-orang yang mati karena perkaranya Korah. Belum termasuk. Banyak sekali yang mati. Ini mengerikan. Tapi tetap saja tegak-tengkuk ya. Jadi ketika Harun kembali kepada Musa di depan tabernakel, tulah itu telah berhenti. Kalau tulah itu nggak berhenti, musnah seluruh bangsa. Ya. Nah, ini sebentar, saya salah ketik ini. Ini saya salah ketik nih, Bapak Ibu. Bilangan pasal 17 yang benar. Kok ketikannya 11 ini? Jadi bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13. Intinya adalah begini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Ya. Nanti di ayat 5-nya disebut, dan orang yang kupilih tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikian. Jadi Tuhan ingin memberikan satu bukti sekali lagi kepada semua umat bahwa ini loh yang kupilih gitu. Nah,
Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu tabernakel ya. Tabernakel disebut kemah pertemuan, kemah hukum, kemah Tuhan, dan sebagainya. Kita sudah bahas di sesi yang lalu ya. Maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah padam. Jadi rupanya bertunas, berbunga, dan berbuah seperti pohon ya. Nah, jadi itulah yang disimpan di dalam tabut perjanjian, tabut hukum, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang durhaka, sehingga mereka jangan bersungut-sungut lagi. Jadi kalau kita melihat tabut perjanjian, dalamnya ada tongkat Harun yang bertunas, itu sebenarnya adalah peringatan. Jangan kamu ulang lagi ya, pengen jadi imam lah, pengen jadi pemimpin seperti Musa, padahal tidak ditunjuk oleh Tuhan. Padahal kamu juga belum tentu mampu. Ini orang-orang yang sombong ini sebenarnya. Ya, tidak mau dipimpin. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, apa sih motivasinya para pemberontak ini? Apa motivasinya? Mereka merasa bahwa Musa tidak lebih baik dari mereka. Mereka merasa mereka mampu. Ya. Mereka memberontak karena ingin memiliki hak yang sama dengan keturunan Harun, yaitu sebagai imam. Mereka merasa berhak atas itu. Padahal Tuhan hanya menunjuk Harun dan keturunannya sebagai imam. Bilangan 3 ayat 1-10 tuh sudah kita bahas. Sedangkan Datan, Abiram, dan On yang berasal dari suku Ruben percaya bahwa semua umat Israel adalah orang kudus Tuhan. Itu ayat 3 ya. Benar sih. Sehingga dapat menjadi imam juga. Nah, itu salah. Gitu ya. Hal ini dicatat juga di Bilangan 26 ayat 9. Jadi mereka tidak mau lagi dipimpin Musa. Mereka mau menjadi pemimpin. Ini sebenarnya tindakan subversi. Ya. Ini tindakan subversi sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Hal-hal yang dipermasalahkan itu kalau kita baca dengan teliti, itu Musa kan didakwa meninggikan diri di atas jemaat Tuhan, itu ayat 3. Mereka menuntut jabatan imam seperti Harun dan keturunannya, ayat 10. Menuduh Musa membawa mereka keluar dari Mesir yang mereka sebut sebagai negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan mati di padang pasir dan menjadi tuan atas mereka, ayat 13. Musa dituduh menipu mereka bahwa Musa tidak sedang membawa mereka ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kanaan itu enggak berlimpah susu madunya gitu kira-kira. Yang dijanjikan Tuhan itu ayat 14. Orang-orang ini ya mempermasalahkan sesuatu tidak objektif. Ya. Nah, apa hukuman Tuhan? Yang pertama, Korah, Datan, dan Abiram serta semua orang yang ada pada Korah ditelan bumi. Itu Bilangan 16 ayat 32-33 dan Bilangan 26 ayat 9-10. Sudah kita baca tadi ya. Yang kedua, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Ayat 11-nya. Jadi rupanya Tuhan sangat adil. Anak-anak Korah yang tidak ikut papanya ini tidak ikut mati, tidak ikut dihukum. Itulah sebabnya keturunan Korah ini nanti di masa depan tetap bertugas untuk hal-hal yang rohani. Ya. Nah, 250 orang pemimpin umat dimakan api yang berasal dari Tuhan. Itu ayat 35 tadi ya. 14.700 orang mati kena tulah. Tidak termasuk orang-orang yang mati karena Korah. Bilangan 16 ayat 49 tuh. Lengkap ini Bapak Ibu cerita ini, beserta hikmatnya yang kita harus mengerti. Nah, pelajaran berharga apa yang bisa kita tarik dari kejadian ini? Ini penting sekali loh.
Yang pertama, Korah dari suku Lewi mempunyai tugas di tabernakel. Rupanya tidak puas meskipun sudah mempunyai tugas yang penting. Ia menginginkan status yang paling tinggi. Ia ingin lebih. Selalu dosa dimulai dari keinginan, lebih dari yang seharusnya. Korah berambisi ingin menyamai Musa. Dulu Lucifer berambisi untuk menyamai yang maha tinggi. Ini modusnya selalu nih, ya. Ingin menjadi imam besar seperti Harun. Ini adalah tindakan subversif. Mereka ingin menggulingkan Musa dan menggantikan Harun sebagai imam besar. Korah iri hati dan sombong. Dua ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Kalau saudara sekalian masih punya rasa iri hati, apalagi ditambah sombong, nanti jadinya seperti Korah, merencanakan segala sesuatu, ingin yang menyamai yang tinggi, ingin menghasut banyak orang, memberontak gitu, memfitnah. Itu iri hati dan sombong tuh akar masalahnya. Ya. Merasa dapat menggantikan Musa dan Harun. Sebenarnya yang dilakukan Korah adalah kedurhakaan terhadap Tuhan. Sebab yang memilih Musa dan Harun kan Tuhan juga. Nah, kalau ada orang yang berani melawan orang yang dipilih Tuhan, itu artinya durhaka terhadap Tuhan. Ya. Jadi memberontak terhadap Musa dan Harun berarti juga menentang keputusan Tuhan. Kedurhakaan Korah ini dicatat juga di Yudas 11. Silakan dibaca itu. Merupakan contoh manusia durhaka ini. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, pelajaran berharganya begini, Bapak Ibu. Jangan pernah berambisi meraih kekuasaan atau kedudukan dengan cara-cara yang menentang Tuhan. Untuk apa? Itu tindakan bodoh. Menentang Tuhan ya pasti hancur, pasti kalah. Makanya seseorang yang dimotivasi oleh iri hati dan sombong itu pasti hancur. Melawan Tuhan pasti hancur. Ya. Nah, segala sesuatu yang dimotivasi oleh iri hati dan kesombongan itu adalah awal kebinasaan. Ya. Jangan memakai beberapa ayat atau fakta untuk membenarkan tindakan kita untuk berbuat jahat. Jangan. Dalam hal ini Korah dan kawan-kawan berusaha memfitnah Musa dengan menggunakan sebagian data. Mereka berkata, umat ini kan umatnya Tuhan, umat kudus. Nah, itu benar, sebagian datanya benar. Tapi kesimpulan mereka salah. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di antara jemaah Tuhan? Loh, siapa yang meninggikan diri? Tuhan yang pilih kok. Makanya jangan memiliki keinginan yang bukan keinginan Tuhan. Rabu depan itu ada kisah yang sangat menarik, keledai Bileam. Banyak orang mempunyai pengertian bahwa Bileam itu nabinya Tuhan, padahal bukan. Nanti kita lihat ya. Oke, kita bahas dulu sebentar kesimpulannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran penting. Manusia yang jatuh itu biasanya dimulai dari iri hati dan kesombongan. Iri hati dan kesombongan ini biasanya seseorang itu ingin menyamai yang tinggi. Itu iri hati. Iri. Kenapa iri? Ingin seperti yang dia iri itu. Seperti dalam hal ini Harun, Musa. Jadi kalau orang ingin menggantikan pemimpinnya. Waduh. Itu kalau pemimpin itu salah, tidak dipilih Tuhan, ya itu masih masuk akal. Tapi kalau itu dipilih Tuhan dan tidak salah, binasa orang itu. Seperti Korah dan kawan-kawan. Ya, Korah dan kawan-kawan ini sudah gelap. Ia punya tugas yang penting di tabernakel, tapi ia iri hati. Lihat Harun, lihat Musa. Ia merasa mampu, sombong.
Lalu ia melampiaskan kemarahannya itu dengan menyerang Musa. Musa difitnah, meninggikan diri, membawa umat keluar dari Mesir. Mesir pun disebut orang itu, Korah dan kawan-kawan ini, Mesir masa disebut negeri yang penuh berlimpah susu dan madunya, untuk dibawa ke padang pasir supaya mati. Nah, ini ucapan jahat, ini fitnah namanya. Padahal Musa ingin membawa umat sesuai perintah Tuhan menuju negeri yang berlimpah susu dan madunya, yaitu Kanaan. Ini jahat nih orang-orang ini. Korah, Datam, Abiram, 250 pemimpin Israel, dan juga umat-umat Israel yang memberontak terus. Seperti kerasukan roh jahat. Sudah melihat bahwa sebagian binasa ditelan bumi, sebagian lagi dimakan api pemimpin mereka. Kok masih berani memberontak terus? Ya. Nah, ini makanya Bapak Ibu, segala sesuatu itu dimulai dari keinginan kita, ambisi pribadi. Makanya kalau kita mau selamat, mau berkenan bagi Tuhan, jangan punya keinginan pribadi. Biarlah keinginan kita diisi oleh keinginan Tuhan. Jadi kita nggak punya ambisi, apalagi melegalkan segala cara untuk mencapai ambisinya itu. Itu orang seperti itu pasti binasa. Siapapun orangnya. Suku Lewi sekalipun. Korah kan suku Lewi. Ya. Imam-imam juga mati semua, pemimpin-pemimpin, kalau berani memberontak terhadap Tuhan. Mereka memberontak terhadap Musa dan Harun, Pak. Ya, itu sama dengan memberontak kepada Tuhan. Sebab Musa dan Harun yang memilih adalah Tuhan. Kenapa ya sukanya memberontak ya? Mari kita taat saja pada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Co-host silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Wigno atas penyampaian firman yang sangat berarti. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nyalakan kamera dan aktifkan icon raise hand. Yang pertama ada Bapak Kyle Noah, silakan Pak Kyle. Selamat malam Pak Wigno. Selamat tahun baru Pak. Tuhan berkati Pak. Berkati. Pak Wigno, ini saya ngelihat Pak ya, saya juga mau ambil satu kesimpulan, tapi Pak Wigno yang nilai gitu. Ini kan Korah dan kawan-kawan ini kan orang yang memang lahir dan besar di Mesir Pak ya, benar nggak Pak? Betul. Nah, jadi kalau saya di sini melihat Pak, Mesir itu kan lebih dari dulu identik dengan keduniaan Pak ya, duniawi. Ya. Jadi semakin lama mereka di situ Pak, di duniawi itu, jadi apa yang menjadi rahmat Tuhan yang selama ini dilempahkan sama orang Israel, mujizat, berapa mujizat Pak kita lihat, laut terbuka, air keluar dari batu, ya kan, pohon kurma tumbuh di Elim, segala macam Pak, itu nggak merubah sifat orang Pak. Ya. Semakin kita melekat pada dunia ini Pak, semakin susah kita dirubah sama Tuhan Pak. Betul. Karena saya lihat, menurut saya Korah dan kawan-kawan ini kan memang lahir dan besar di Mesir Pak ya. Betul. Bukan dari generasi kedua Pak ya. Betul. Nah, jadi saya ngambil kesimpulan seperti itu Pak. Jadi semakin ya, bahkan ini kan Korah ini kan dalam pelayanan Pak ya. Ya. Dalam pelayanan kan. Jadi ya, pelayanan dia pun identik dengan duniawi gitu Pak. Jabatan seperti yang Bapak bilang, selain dari iri hati Pak ya. Tapi saya lihat keterikatan antara dia lahir di Mesir itu sangat kuat gitu Pak, dengan membuat mereka ini bisa menjadi seorang pemberontak. Karena saya ingat Tuhan itu kenapa sampai 40 tahun memang Tuhan mau binasakan Pak orang yang duniawi itu Pak. Mau binasakan gitu, yang benar-benar lahir dari Mesir itu. Pertama, kesimpulan saya, apakah benar seperti itu Pak. Kedua, kenapa mereka begitu yakin Pak bahwa mereka itu menjadi umat pilihan Tuhan juga gitu Pak. Dari sisi apa gitu Pak. Sementara kita lihat bahwa Tuhan sudah memilih sendiri orang-orang yang harus menatur daripada kemah Tuhan itu sendiri.
Karena itu bukan Musa yang memilih, Pak, tapi Tuhan sendiri yang. Kenapa mereka begitu yakin, Pak, bahwa mereka juga diberkati Tuhan, Pak? Sementara mereka sudah tahu, bukan pada saat itu saja orang mati kan, pada saat ular tembaga, tapi kok mereka begitu yakin, berani gitu loh, Pak. Motivasinya apa? Itu, Pak. Jadi pertama tadi, Pak, apakah kesimpulan saya benar? Kedua, ya seperti itu, Pak. Apa yang motivasi mereka berani seperti itu, Pak, di menyatakan diri bahwa mereka tuh umat Tuhan yang dipilih juga dan bisa menjadi pemimpin gitu, Pak. Terima kasih, Pak Wigno. Ketika umat Israel keluar dari Mesir, itu sebenarnya Kanaan kan bisa langsung lurus di atas itu. Tapi kenapa disuruh Tuhan ke bawah, ke arah Sinai? Itu kan muter namanya. Nah, Tuhan tahu persis umat ini kan budak. Mentalnya harus dirubah dulu. Kalau langsung berhadapan dengan Filistin, kalah pasti. Makanya diputar dulu, mau dididik dulu. Itu sebabnya sampai Gunung Sinai diberi hukum, Torah. Dibikin macam-macam kan, dididik itu sebenarnya. Supaya mental budaknya hilang. Nah, sebenarnya kalau mereka taat, bisa. Tapi rupanya mereka sering gerundel ya, sering gerundel tuh? Bersungut-sungut. Susah berubahnya. Korah ini kan sudah dapat jabatan lumayan ya. Mengurusi barang-barang ruang maha kudus. Suku Lewi, terpandang loh dia. Dia terhormat. Makanya dia bisa menghasut sana sini karena dia terhormat. Tapi satu yang membinasakan dia. Dia punya ambisi pribadi. Yang digerakkan oleh iri hati dan ingin meninggikan diri. Itu sombong namanya. Ingin meninggikan diri. Itu yang membuat Korah dan kawan-kawan itu ngotot terus merasa benar. Buta dia. Dibutakan oleh ambisinya. Padahal mereka tahu loh, Tuhan yang memilih Musa dan Harun. Mereka tahu. Tapi karena ambisinya begitu menyala-nyala, dia seolah-olah buta. Makanya manusia yang digerakkan oleh ambisinya hari ini juga itu buta dan tuli pasti. Nggak lihat secara objektif segala sesuatunya. Makanya kita nggak boleh punya keinginan, ambisi pribadi. Ambisi kita adalah kehendak Tuhan yang kita hidupi. Begitu, makanya itu mungkin sekaligus menjawab dua pertanyaan itu ya. Oke, Tuhan berkati. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Ibu Yosi. Silakan Bu Yosi. Bu Yosi, silakan. Ya, malam Pak Wek. Selamat malam. Pak, saya mau tanya, ada pujian yang ditulis di Mazmur itu, Bani Korah, itu berarti itu keturunannya Korah itu ya Pak? Betul. Bukan Korahnya punya kesempatan untuk menulis pujian itu? Oh, bukan. Jadi tidak punya kesempatan? Bukan. Korahnya mati, Bu. Ya, sudah mati. Ya, Jadi itu keturunannya. Keturunannya Korah. Oke. Ya Pak. Tuhan itu luar biasa loh, Bu. Tuhan tuh nggak begini. Ayahnya salah, anaknya sekalian dikutuk. Enggak. Urusannya sendiri-sendiri menghadap Tuhan. Gitu. Ya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, berikutnya ada Bapak Pantas Penggabean. Bapak Pantas. Pak Pantas, silakan. Pak Wigno, saya yang mau nanya Pak. Oh, Bu Eni ya. Iya, Pak Wigno, itu apakah dengan mereka itu yang memberontak itu salah satu merupakan salah satu iblis yang untuk menggagalkan pekerjaan Allah, Pak? Maksudnya Bisa nggak seperti itu, Pak? Kalau menurut saya sih seperti itu ya, Pak. Apakah benar seperti itu? Anggapan saya seperti itu. Apakah benar gitu, Pak? Bisa jadi, Bu. Tetapi dalam hal ini tidak ditulis bahwa itu iblis atau roh jahat, ya kan? Ya. Tapi kalau kita perhatikan zaman sekarang misalnya gitu, seseorang ambisinya sudah luar biasa, gampang dimasukin setan, Bu. Yeah. Sehingga dia buta dan tuli, udah nggak ngerti kebenaran.
Iya. Merasa benar tapi. Iya, itu kan salah satu pekerjaan iblis ya, Pak. Ya, betul. Ya. Ibu tahu nggak, iblis itu kalau mau menyesatkan manusia, Hmm. door to door atau langsung massal? Ya, Untuk door to apa door. door to door? Ya, door to door, Pak. Nggak, kalau door to door kan makan waktu terlalu lama, Bu. Oh iya, 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 Iblis iya. itu kan pinter. Ya, Bagaimana cara menyesatkan banyak orang? jadi langsung itu ya, Pak. Melalui Dengan pemimpin-pemimpin. ya, karena dia pengikutnya banyak ya, Pak. Ya, melalui gereja, Ya. melalui STT. Oh ya. Jadi sebenarnya gereja ingin mencetak manusia-manusia Allah. Ya, STT juga mencetak orang-orang Manusia. pelayan-pelayan Tuhan. tapi bisa iblis disesatkan. bisa menumpang di sana. Iya. Sehingga Iblis ikutan ya, memproduksi- Pak. Ya. Nah, si iblis tuh licik sekali. Iya. Oh, itu bahaya malah. Licik dan cerdas ya, Pak. Ya, karena yang tumbang nanti banyak yang Iya. kena sandungannya. Iya. Menjatuhkan banyak orang. Iya. Tapi itu pun nggak bisa jadi alasan. Kenapa kau ikut orang semacam itu? Nah, bagaimana untuk mengantisipasinya, Pak? Karena kan kita, ya itu kan tadi ada iri hati dan kesombongan ya, Pak, yang itu bukan berasal dari Tuhan gitu ya, Pak. Ya, betul. Nah, bagaimana kita mengantisipasi terhadap pergerakan iblis itu gitu loh, Pak? Baik. Sebenarnya antisipasinya adalah salah satunya melalui firman Tuhan. Kalau kita belajar seperti ini misalnya, kan ini peringatan buat kita semua. Iya. Waduh, aku hati-hati nih. Jangan sampai aku sombong. Apalagi iri terhadap Iya. seseorang. Waduh, jangan sampai Tuhan. Nah, itu pelajaran buat kita. Iya. Kalau ke gereja hanya diajarin harus kasih persepuluhan aja, terus gimana? Nggak berubah dia pola pikirnya. Ya, mindset-nya. Mindsetnya nggak berubah. Nah, makanya melalui mindset yang berubah, kita harus hidupi. Ya Tuhan. Ya. Begitu. Amin. Iya, Pak. Proteksinya begitu. Ya, Pak Wiknyo. Terima Oke. kasih, Pak Wiknyo. Tuhan Tuhan berkati. Ya. Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu ikuti terus, karena makin hari firman yang lengkap itu makin berkuasa mengubah setiap orang yang mendengar dan mengerti. Tentu saja akan kelihatan dalam cara kita berpikir dan bagaimana kita hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami benar-benar diberkati. Dan kami mau berjaga-jaga agar kami tidak mengalami kesalahan yang sama yang seperti diperbuat oleh Korah dan kawan-kawannya. Terima kasih Bapa. Mohon berkati terus gerejamu di tempat ini. Channel gerejamu di tempat ini. Juga online Bible Study ini. Agar makin banyak orang mengerti, makin banyak orang tahu bahwa firman-Mu ini benar. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang mendengar dan kami mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.